Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Rut, seorang perempuan Moab, tercantum dalam silsilah sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Meskipun kehidupan manusia itu adalah oleh sebab kasih karunia Allah, namun kita dapat melihat bahwa hukum alam tentang apa yang ditanam, maka itu juga yang akan kita tuai, adalah tetap berlaku dalam kehidupan kita di dunia ini. Misalnya adalah bagi mereka yang menanamkan kebaikan, maka kelak mereka akan menuai kebaikan juga. Kecuali bila Tuhan melihat ada kebaikan lain yang terselubung yang kita tidak mengerti. Salah satu contoh kebaikan dalam kisah di Alkitab adalah apa yang terjadi dengan kehidupan Rut yang merupakan menantu Naomi. Pada suatu hari, Boas, yaitu seorang tuan pemilik ladang dan kaya yang juga masih kerabat Naomi dari pihak suaminya, berkata kepada Rut. Rut 3 ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Kata-kata Boas kepada Rut, jangan takut, adalah memiliki arti penting oleh sebab tindakan yang telah diperbuat oleh Rut. Sebelum melakukan perbuatan kepada Boas, sehingga Boas mengatakan demikian kepada Rut, pada waktu sebelumnya, Rut pernah berkata seperti ini kepada Naomi. Rut 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Tidak mudah bagi seseorang untuk meninggalkan orang tuanya, keluarganya, bangsanya, apalagi Tuhannya. Namun inilah yang dilakukan oleh Rut, seorang wanita Moab yang telah menjadi janda, kepada Naomi. Rut begitu mengasihi Naomi yang adalah orang Israel dan juga sebagai mertuanya. Karena rasa kasihnya itu, sehingga Rut bersedia mengikuti kemana Naomi pergi. Naomi ingin kembali pulang ke Israel setelah kematian anaknya yang merupakan suami Rut. Dalam kehidupan nyata di dunia ini, kita mungkin pernah mendengar banyak kisah pertentangan antara menantu dan mertua. Dan banyak menantu yang ingin lepas dari pengaruh mertuanya. Apalagi setelah sang suami sudah meninggal, adat istiadat di zaman itu juga memberikan kebebasan kepada Rut untuk pergi kemana saja dia mau dan terbebas dari mertuanya. Namun karena besarnya rasa kasih Rut kepada mertuanya, maka Rut tidak ingin mertuanya tersebut pulang kampung, berjalan sendirian dari Moab ke Bethlehem. Rut tidak ingin mertuanya menderita, sehingga Rut rela berkorban dengan meninggalkan segalanya untuk pergi kemana Naomi pergi, supaya dirinya dapat tetap melayani Naomi. Jadi kata jangan takut yang diucapkan oleh Boas kepada Rut adalah merupakan jaminan bahwa kebaikan Rut tersebut akan menghasilkan panen kebaikan. Rut bukan hanya mendapatkan gandum untuk dimakan yang diberikan oleh Boas, tetapi Rut juga mendapatkan jaminan pemeliharaan serta mendapatkan suami. Rut akhirnya menjadi istri Boas, seorang yang kaya. Namun jauh lebih daripada itu, namanya juga tercantum sebagai salah satu nenek moyang Yesus Kristus, juru selamat dunia. Tuhan itu baik, memilih seorang Moab untuk menjadi orang percaya dan untuk menjadi nenek moyang Yesus Kristus, juru selamat kita. Kehidupan itu adalah kasih karunia Allah. Namun Tuhan mengharapkan kepada kita untuk dapat menanamkan kebaikan. Sebab Tuhan juga telah memberikan jaminan kepada kita untuk supaya jangan takut. Karena nantinya kita akan menuai kebaikan bagi diri kita. Tanamlah lebih banyak kebaikan kepada orang di sekeliling kita dan jangan takut. Karena Tuhan akan senantiasa melakukan yang terbaik bagi kita.